warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai Cara mengetahui nilai dan keadaan suatu resistor, induktor, dan kapasitor. sebelumnya. Perkenalkan, saya Fania Rahmakatika Sari dengan NIM akhir 058. Saya Nuridiana Faiza dengan NIM akhir 48. Saya Ika Nur Kusumawati dengan NIM akhir 076. Dan saya Wela Nurvitasari dengan NIM akhir 03. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang resistor. Jadi resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi suatu arus listrik dalam suatu rangkaian. Tentang fungsi dari resistor. Yang pertama itu untuk membagi tegangan. Lalu yang kedua sebagai beban untuk mengukur performa rangkaian. Dan yang ketiga untuk mengukur arus listrik supaya tidak berlebihan dan merusak komponen yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah kapasitor, teman-teman. Kapasitor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Kapasitor di sini memiliki beberapa jenis, teman-teman. Nah, yang kita punya di sini ada dua jenis, yaitu kapasitor elektrolit dan kapasitor keramik. Apa sih bedanya dari dua ini? Jadi, dari yang kalian lihat, yang pertama ini lebih besar dan yang keramik ini lebih kecil. Kemudian untuk yang kapasitor elektrolit ini lebih cocok untuk muatan energi listrik yang lebih besar karena kapasitasnya yang lebih tinggi. Sedangkan yang kapasitor keramik ini kapasitasnya lebih rendah, jadi cocok untuk energi listrik yang lebih kecil. Yang terakhir yaitu induktor. Induktor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik melaluinya. Biasanya berbentuk suatu kumparan yang biasa digunakan dalam rangkaian filter atau power supply. Induktor banyak jenisnya, salah satu yang akan dibahas yaitu trafo. Trafo atau transformator adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik, baik menaikkan maupun menurunkan tanpa mengubah frekuensi. Nilai induktor biasanya dalam Henry, milihenry atau mikrohenry dan biasanya ditentukan juga dengan LCR meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai yang ada di dalam resistor. Nah, biasanya itu dilihat dari gelang warna yang ada di resistornya. Nah, untuk mengetahui nilai dari kapasitor elektrolit, kita bisa lihat dari kode yang ada di sini, teman-teman. Satuan dari kapasitor adalah farad. Di sini kita lihat nilainya, bahwa di kapasitor elektrolit ini nilainya adalah 330 mikrofarad dan untuk tegangan maksimumnya di sini adalah 50 volt. Kemudian untuk mengetahui nilai dari kapasitor keramik ini, yang pertama kita lihat kode awalnya yaitu 2A. Seperti yang kita ketahui bahwa kode 2A merupakan menunjukkan bahwa tegangan dari kapasitor ini adalah 100 volt. Kemudian 682. 68 merupakan kode digit awal yang signifikan. Kemudian 2 adalah 20 yang ditambahkan di belakang 68. Jadi nilai kapasitor ini adalah 6800 pikofarad atau ketika kita ubah ke dalam nanofarad menjadi 6,8 nanofarad. Nilai induktor biasanya dalam bentuk Henry, milihenry atau mikrohenry dan bisa juga ditentukan dengan menggunakan LCR meter. Ukur kaki primer 6CT6 akan menunjukkan induktansi primer. Ukur kaki 12CT atau 9CT akan menunjukkan induktansi sekunder. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mengetahui kondisi dari komponen elektronika itu berfungsi dengan baik atau dalam keadaan rusak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, untuk resistor itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa mengeceknya secara fisik atau visual. Yang kedua, kita bisa mengeceknya itu dengan menggunakan multimeter. Selanjutnya, untuk kapasitor itu juga sama dengan resistor. Kita bisa mengeceknya dengan dua cara. Yang pertama dengan cara memeriksa secara fisik, yang kedua dengan cara menggunakan multimeter. Oke. Baik, untuk pertama kita melakukan pemeriksaan secara fisik. Nah, di mana kita di sini memiliki dua resistor. Nah, cara kita mengetahui resistor itu berfungsi baik atau tidak, yang pertama
itu memastikan bahwa di badannya itu tidak terdapat terbakar atau gosong. Yang kedua, di badannya tidak mengalami keretakan atau pecah. Dan yang ketiga itu warna dari kode gelangnya itu tidak mengelupas dan masih terlihat dengan jelas seperti yang ada pada video ini. Ini masih terlihat dengan sangat jelas. Itu artinya resistor ini masih bisa digunakan. Nah, kalau semisalnya ada warna hitam di kode gelang warna itu yang terbakar di badan resistor, itu berarti menunjukkan bahwa resistor tersebut kemungkinan tidak bisa digunakan. Ada juga faktor lain, yaitu ketika kaki timahnya itu berkarat, patah, atau terlepas dari badan resistor. Yang terakhir, warna dari gelangnya itu kayak sulit dikenali, jadi kayak ini kan masih terlihat dengan sangat jelas. Nah, kalau misalnya udah memudar, itu lebih dominan ke warna badan resistornya, itu berarti kemungkinan besar resistornya itu sudah tidak bisa digunakan. Baik, di sini kita akan mencoba untuk mengecek kondisi resistor. Kita pakai yang warna biru. Kita akan cek apakah resistor ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, yang pertama itu kita siapkan multimeter digitalnya, lalu kita posisikan selektor ini pada satuan ohm, yaitu pada 2000 ohm. Karena resistor yang kita ukur ini bernilai 1000 ohm, jadi kita harus menggunakan di 2000 ohm. Nah, kemudian sambungkan prob kanan dan prob hitam itu di masing-masing sisi resistor. Nah, di sini terlihat resistor itu menunjukkan sebuah angka ya, yaitu 962. Nah, berarti resistor ini tuh masih bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita akan mengukur resistor yang satunya. Nah, ini kan kabelnya sudah dihubungkan ya, tetapi pada layar multimeter tidak menunjukkan angka apapun. Berarti resistor ini tuh mengalami kerusakan atau tidak bisa digunakan. Ya. Oke, di sini kita punya dua jenis kapasitor. Yang pertama ada kapasitor elektrolit dan yang kedua ada kapasitor keramik. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui apakah kedua resistor ini berfungsi dengan baik atau tidak? Nah, untuk yang pertama itu resistor elektrolit. Nah, untuk kapasitor elektrolit ini tuh cara ngeceknya rusak atau enggak. Yang pertama pastikan apakah ini menggembung atau tidak. Nah, di sini tuh enggak menggembung ya. Terus di kakinya juga itu tidak terdapat karat. Nah, biasanya untuk kapasitor elektrolit ini jika rusak itu biasanya menggembung dan kayak mengeluarkan cairan. Terus di kakinya itu terdapat sebuah karat. Selanjutnya untuk kapasitor keramik. Nah, di sini cara mengeceknya apakah kapasitor ini masih berfungsi dengan baik atau tidak, yaitu dengan cara kita melihat ya. Di sini menggembung atau tidak. Terus kawat dari kapasitornya itu berkarat atau tidak. Nah, di sini itu terlihat tidak menggembung ya, dan kakinya ini juga itu tidak mengalami pengkaratan. Jadi kemungkinan besar ini kapasitornya masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita akan mengecek kondisi kapasitor itu dengan menggunakan multimeter. Yang pertama kita arahkan itu ke ohm, karena di sini multimeternya nggak ada ini ya, fitur kapasitansi, jadi kita menggunakan ohmmeter. Lalu hubungkan kedua prob itu di kaki kapasitor. Jadi yang hitam itu di negatif dan yang merah itu di positif. Nah, kalau angkanya tadi itu menunjukkan habis dari beberapa angka lalu kembali lagi ke 1, itu berarti menunjukkan bahwa kapasitor itu masih berfungsi dengan baik. Kita akan mengecek kondisi dari induktor yaitu trafo. Nah, di sini itu cara ngeceknya apakah trafo ini masih bisa digunakan atau tidak. Itu yang pertama, lilitannya itu tampak utuh dan tidak gosong. Nah, di sini tuh Nah, di sini kan lilitannya itu masih rapi ya, teman-teman, tidak ada yang terputus atau terbakar. Nah, yang kedua itu
intinya tidak retak atau pecah, dan kakinya ini tidak mengalami pengkaratan atau terputus. Nah, kalau semisalnya trafo ini tuh rusak, itu biasanya ditandai dengan lilitan yang terbakar atau meleleh, kawat emailnya terkelupas atau putus, dan kakinya itu patah atau solderannya itu lepas. Oke, di sini sekarang kita akan mengecek kondisi trafo ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak dengan menggunakan multimeter. Nah, karena di sini tuh kita nggak punya alat ESR meter, jadi kita pakai multimeter yang hanya bisa untuk mengecek kondisi trafo ini tuh masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, sekarang kita putar multimeter ini ke ohmmeter. Karena nggak ada kapasitansi, jadi kita pilih yang ohmmeter. Nah, di sini kita coba menggunakan yang 200 ohm, lalu kita hubungkan prob merah dan prob hitam itu di ujung lilitan trafo. Nah, di sini sudah terdapat angka yang tampil di layar multimeter. Nah, ini tuh berarti menandakan bahwa trafo ini tuh memiliki indikasi yang baik, yang dimana terdapat nilai resistansi yang kecil, yaitu beberapa ohm hingga ratusan ohm tergantung jumlah lilitannya. Nah, biasanya kalau lilitannya ini tuh premier, itu umumnya menghasilkan puluhan hingga ratusan ohm. Kalau lilitannya itu sekunder, biasanya bisa sangat kecil, yaitu mendekati 0 ohm tergantung pada dayanya.